wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang saya hormati ya, dari panitia penyelenggara reses masa persidangan kedua yang tahun sidang 2019-2020 anggota DPRD Provinsi Banten Sis Maria periode 2019-2024 Partai Solidaritas Indonesia Dapil Kota Tangerang Selatan, yang alhamdulillah pada kesempatan ini hadir yaitu Sis Mareta Dian Artanti dan dari Ketua PSI juga beserta rombongan ya, Ketua PSI Kecamatan Ciputat ya. Siapa? Aulia, saya ingatnya Aulia di situ tuh sekolah. Aulia ya. Juga Bapak Radin ya, selaku beliau ini salah satu sekretaris RW 10, juga salah satu guru besar di perguruan seni bela diri Beksi Mandala Putra. Alhamdulillah kemarin juara ya tingkat Tangerang Selatan ya. Ini udah luar biasa padahal baru ini. Juga pada yang saya hormati ya, Bang Apit, Pak RT Roy, juga semua yang hadir di sini, Ibu Hajah Yuyun ya, juga ibu-ibu semuanya yang mohon maaf tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, dan adik-adik ya, Karang Taruna semuanya yang hadir, yang mudah-mudahan semuanya kita diberkahi dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka reses ya. Mudah-mudahan dalam keberkahan dan ridho serta mendapatkan pahala, karena ini adalah niat baik buat semuanya ya. Juga salawat dan salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, juga ibu-ibu semuanya yang hadir di sini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada PSI serta rombongan semuanya, wabil khusus kepada Sis Mareta Dian Artanti yang mana sudah sudi hadir di wilayah kami ya, dalam rangka giat memperhatikan, kalau sudah sebut sama aja dengan memperhatikan wilayah ya. Juga yang awal dari pada saat kita di wilayah RW 10 ini ada kemarin yang sakit-sakit ya, Pak Alek juga alhamdulillah ya bisa hadir di sini meninjau di wilayah ke RW 10. Nah ini sangat salut sekali saya dan terima kasih ya. Kemarin hanya dari para dewan yang dari PSI ya yang hadir di sini. Walaupun Pak Alek ini beda dapil, namun demikian atas apa yang dilihatnya beliau bisa hadir di tempat ini. Maka dari itu ya kita doakan untuk kita semuanya, wabil khusus pada Bang Alek dan Sis Mareta ya, supaya tetap diberikan kesehatan ya, kelancaran dan sukses ya, dan melaksanakan tugasnya selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Juga saya ucapan terima kasih banyak juga kepada semua jajaran ya yang sudi kiranya memfasilitasi tempat di sini ya, khusus pada anak-anak remaja ya. Nah di sini itu dikasih pokok ya. Anak-anak remaja kiranya punya niat atau rencana atau keperluan apa diisi di situ ya. Apakah keperluan buat olahraga, kalau seandainya dari Karang Tarunanya, dari Ilma 10-nya perlu hadron ya dan lain sebagainya yang kira-kira bermanfaat ya buat anak-anak muda.
Ya, ibu-ibunya juga yang kira-kira bermanfaat ya, bisa melihat kondisi kita di sini. Ya mungkin sangat memerlukan sekali penerangan jalan, ya. Penerangan jalan, nah mobil khusus dari RT 6 dan RT 1 ya, juga drainase, ya, dan mungkin ada beberapa yang jalan-jalan yang masih kurang ini. Kemarin juga swadaya masyarakat ya, alhamdulillah itu, karena nunggu-nunggu dari musrenbang ya begitulah terus ya. Pak Aulia tahu sendiri, musrenbang tuh sekarang diusulin 2 tahun juga belum tentu gitu kan dilaksanain. Kadang-kadang kayak kemarin udah dilihat dari ini udah kelas 1 katanya, begitu dicek lagi lah kok hilang, kemana ini gitu kan. Ya kita mau bilang apa, karena yang menentukan yang di atas kan, dan ditanyakan yang menentukan di atas kan, padahal dia bilang begitu naik ke Palura menentukan di sini ke atas. Yang di atas itu kan bentuknya manusia ya, yang punya keputusan. Nah ini jadi saling melempar gitu. Nah ini di sini memang dari dulu untuk RW 10 ini seolah-olah wilayahnya agak terabaikan gitu. Jadi dengan adanya PS ini saya sangat bersyukur sekali dan sangat salut sekali gitu ya, terutama ya kepada dewan-dewannya. Kita doakan PSI walaupun baru gitu ya, tetap bermula. Namun demikian satu selamat juga barangkali buat PSI ya, di sini banyak kadernya sis, benar banyak kadernya ya. Untuk di Jombang ini banyak kader dari PSI gitu ya. Bang Aulia mungkin udah bisa lihat ya, saya bawa nih kader ini gitu ya. Dan mudah-mudahan ke depan lagi akan lebih baik lagi ya, akan lebih banyak lagi gitu untuk kader PSI, karena sudah kita bisa lihat ya untuk terjun di masyarakatnya, betul-betul memperhatikan pada wilayahnya, dan betul-betul bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama untuk wilayah Tangerang Selatan ini. Barangkali itu aja dari saya ya. Mohon barangkali nanti apabila ada aspirasi, usulan-usulan monitor ya mohon diperhatikan dan mohon kiranya segera dilaksanakan. Itu aja barangkali, sehingga kami juga di sini mungkin bisa melihat, oh iya dari PSI itu betul-betul bisa memperhatikan, bukan hanya cuman katanya kan sekarang banyak dewan ya, wah kalau belum jadi mau gua datang terus gitu kan, begitu udah jadi kita lewat aja pintunya tertutup terus ya. Nah ini banyak cari ya, kita nggak usah ngomong yang jauh lah, yang dekat juga gitu ya. Jadi demikian, lebih kurangnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan untuk PSI selalu sukses selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih proaktif dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Selanjutnya saya serahkan ke Sis Mareta untuk memaparkan apa sih tupoksi tugas-tugasnya yang ada di kedewanan. Mari Sis, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, saya Mareta Dian Artanti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan, keramahan, dan kekeluargaan yang sudah saya rasakan, dan ini sebagai suatu kesempatan bagi saya juga untuk bisa bersilaturahmi dan berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Sebelumnya saya mau nanyakan, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Baik, sehat semua ya. Kalau saya perhatikan ini wajah-wajahnya masih seger semua. Nggak ada yang pakai masker ini ya Pak? Pada cari masker nggak ini Pak? Nggak usah khawatir ya Bapak Ibu ya. Kita semua bisa kendalikan, tergantung dari gimana kita menjaga kesehatan tubuh. Siapa? Kemarin udah pada kena. Oh kemarin sudah pada kena? Kena nyamuk ya Pak Bu? Pada kena. Jadi sekarang semuanya udah kembali beraktivitas, sehat semua. Ya saya juga ikut prihatin, kemarin ada wabah gitu ya. Banyak sekali, kalau saya dengar ada sekitar 90 orang lebih ya. Ya ini juga jadi perhatian kami, karena ya di kota gitu ya, kita tinggal di tempat yang udah modern seperti ini, tapi ternyata juga masalah kesehatannya masih kurang.
kurang diperhatikan dengan serius gitu. Nah ini Bapak Ibu, saya berusaha untuk bisa menjadi wakil dari Bapak Ibu sekalian untuk menyuarakan aspirasi ataupun menyuarakan keluhan-keluhan yang Bapak Ibu rasakan. Nah, yang Bapak Ibu rasakan dan itu mesti harus ditindaklanjuti oleh pemerintah karena ini memang tanggung jawabnya pemerintah gitu. Kita tinggal di masyarakat sebagai masyarakat Tangerang Selatan ya, permasalahan yang ada di masyarakat pemerintah juga nggak bisa tutup mata dan cuek-cuek aja. Kita mesti harus kencang menyuarakan. Dan memang di PSI saya boleh sampaikan bahwa saya benar-benar merasakan memang yang digembor-gemborkan katanya mesti harus yang berani, terus kemudian kita membangunkan teman-teman yang tidur siang gitu ya, istilahnya selama ini ngapain aja kok dari dulu gitu-gitu aja belum ada perubahan. Nah kami berusaha untuk bisa merubah atau membawa perbedaan gitu ya, apa yang sebelumnya belum dirasakan dan ke depannya diharapkan kita berjuang bersama-sama secara serius. Jadi kalau kita bicara ini adalah omongannya orang politik gitu ya, janji-janji belaka gitu ya, sudah sering Bu di PHP-in gitu ya. Iya nggak Bu ya? Baik. Nah, untuk itu kami berusaha membuktikan kepada Bapak Ibu sekalian juga untuk turun yang bersatu dengan masyarakat gitu. Dan kami selalu terus mengupdate atau menyampaikan progres apa yang sudah kami lakukan dan tetap menjalin hubungan baik, nomor telepon, terus kegiatan sosial media kami tetap sosialisasikan agar masyarakat juga bisa ikut mengawal seperti itu. Bapak Ibu, saya mohon maaf sebelumnya apabila dalam penyelenggaraan kami dari saya pribadi dan juga teman-teman dari PSI mungkin kurang sesuai gitu ya. Beberapa dari Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah mengikuti reses sebelumnya? Belum? Oh, belum ada yang pernah ikut reses? Baru sekali ini? Jadi baru tahu ini reses itu ngapain? Oh, iya. Ya, ini suatu kehormatan juga buat saya bisa diterima di lingkungan ini. Bapak Ibu, beberapa kali saya reses, beberapa masyarakat juga ada yang menyampaikan kepada saya, Ibu, kalau reses lain kali saran aja ya nih, saran loh gitu. Tapi yang lain-lainnya mereka melakukan seperti itu Bu, gitu. Apa sih Bu? Gitu. Biasanya dikasih uang saku Bu, gitu. Gitu kan. Oh ya, selama ini masyarakat berkenan untuk hadir itu karena ada harapan diberi uang saku seperti itu. Nah, ini saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Rasanya Bapak Ibu di sini nggak ada yang dapat amplop putih atau amplop coklat. Saya mohon maaf sekali kalau saya harus sampaikan di sini PSI tidak bisa melakukan itu. Jadi kami akan lakukan dengan cara kami dan kami memang melakukan reses ini sesuai dengan kewenangannya gitu ya, bahwa reses ini adalah aktivitas menyerap aspirasi masyarakat. Tapi ketika masyarakat itu sudah diberi ini gitu ya, diberi amplop gitu,
saya kok agak riskan ngomong gitu ya Bu. Jadi kemudian masyarakat bisa saja kurang bisa mengawal, kemudian jadi cuek, kemudian ya sudah kan kemarin udah dikasih gitu kan. Seperti itu. Itu namanya politik uang. Kita mau hentikan itu dan kita memang benar-benar lakukan dan kita buka ini semua aktivitas kegiatan reses kita di sosial media, jadi semua orang bisa mengakses. Bapak Ibu pun juga nanti juga bisa melihat dan memfollow, mengikuti. Zaman sekarang kan sosial media semua pasti tahu ya Bu, ada Facebook, ada yang nggak tahu Facebook, pasti semua. Oke, jadi kalau nggak ada Facebook, tapi nanti saya juga bisa bagikan nomor HP. Nomor HP, WA, seperti itu untuk memudahkan komunikasi kita masyarakat dengan wakil rakyatnya gitu ya. Nah kemudian dengan adanya keterbukaan yang sudah kita buka gitu ya, kita sudah lakukan, kegiatan reses ini pun akhirnya juga bisa nggak harus menunggu gitu Bu. Tunggu waktunya reses nih Bu Mareta nanti datang lagi. Belum tentu saya bisa selama dapil saya di Tangerang Selatan itu kan lumayan luas sekali Bu, dan saya mesti ya bergilir gitu ya, nggak bisa terus kesini terus ya, tempat yang lain juga mesti harus dikunjungi. Nah makanya ada keterbatasan, kita coba fasilitasi dengan ya nomor handphone ataupun sosial media yang bisa Bapak Ibu akses untuk berkomunikasi dengan saya maupun teman-teman tim di PSI seperti itu. Nah saya alhamdulillah dipercaya mendapatkan amanah untuk menjadi wakil rakyat, menjadi wakil Bapak dan Ibu sekalian di DPRD tingkat provinsi Banten. Dapilnya Tangerang Selatan. Jadi ada 7 kecamatan yang ada di Tangerang Selatan menjadi tanggung jawab saya seperti itu. Nah, di Tangerang Selatan sendiri ada 4 anggota dewan. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah pernah ketemu. Salah satunya adalah Pak Alex itu, gitu ya. Terus kemudian ada 3 lagi yang lain. Ini, ya, yang lain ini sudah secara pemenuhan fraksi sudah memenuhi 1 fraksi. Jadi kekuatan kita di parlemen itu cukup kuat untuk bisa menyuarakan suara Bapak Ibu sekalian dan mengawal program-program pemerintah itu agar berjalan sesuai dengan harapannya seperti itu. Jadi kami mohon Bapak Ibu juga memberikan dukungan, mengawal kami semua karena kami semua juga memerlukan perhatian dari Bapak Ibu sekalian agar kita semua tetap berjalan dalam sesuai dengan jalurnya yang benar seperti itu. Baik, sebelum saya berlanjut lebih jauh, ini saya jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan masa reses, karena tadi disampaikan juga sidang selama 1 tahun itu kita mengadakan reses sebanyak 3 kali Bapak Ibu. Dan ini sudah yang kedua, berarti nanti yang ketiga di tahun 20 ini ada di bulan Juli. Jadi November kemarin, panggung di waktu pelantikan gitu ya, ini kan harus tampil cetar membahana gitu ya Bu ya, berusaha semaksimal mungkin gitu cetar membahana. Nama saya Mareta Dian Artanti, di belakangnya ada PSI-nya juga. Kira-kira nama saya kepanjangannya adalah Partai Solidaritas Indonesia, bener nggak Bu? Mareta Dian Artanti Partai Solidaritas Indonesia, ini cocok banget, kayaknya sudah ada jodoh gitu ya, kok bisa masuk ke PSI, namanya PSI juga. Ini gelar pendidikan terakhir saya Bu, dulu saya sekolahnya sarjana psikologi, terus kemudian sekolah lagi profesi psikolog. Jadi ya ini tepatnya orang curhatan gitu kan. Nah ini Bapak Ibu kayaknya tepat ketemu sama saya kok mau curhat gitu ya. Oke. Nah kalau di PSI di tingkat 1 di provinsi itu saya hanya seorang diri Bu.
Jadi saya masih harus bergabung dengan partai lain dan bergabungnya dengan Nasdem. Nasdem ada 4 orang, saya ditambah 1 jadi pas satu fraksi 5 orang. Nah, nama fraksinya menjadi Nasdem PSI. Saya bergabung di Komisi 2 yang membidangi tentang perekonomian. Ada juga sebagai anggota Badan Musyawarah, anggota Pansus Agrobisnis BUMD Banten. Jadi sebagai informasi saja Bapak Ibu, di Banten ini lagi berusaha membuat ada usaha gitu ya, milik daerah gitu untuk mengurusi agrobisnis. Nah, untuk bisa menjalankan atau membuka adanya BUMD ini mesti harus dibuat pansus, panitia khusus gitu, supaya tidak ada kepentingan atau tidak ada kecurangan atau semuanya menjadi terang benderang, karena wakil rakyatnya semua sudah membahasnya semua dalam pansus yang sudah ditentukan. Nih Bapak Ibu, kalau mau dicatat nomor handphone saya 0811 86 8803. Iya boleh, 0811 86 8803. Saya selalu pakai itu handphone dibawa kemana-mana. Jadi kalau Bapak Ibu WA saya pasti jawab. Terus kemudian ini sosial media saya ada IG dan Facebook. Di follow ya Bapak Ibu, ada Mareta Banten. Nah di situ nanti Bapak Ibu bisa melihat apa saja sih yang sedang dijalani gitu ya. Nah yang ini Bu, ada yang tulisannya app.psi.id. Nah ini apa? Ini adalah aplikasi yang sudah dibuatkan secara khusus, Bro. Yang sudah dibuatkan secara khusus, kasih Mbak Indah. Secara khusus oleh PSI untuk bisa mengawal para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di setiap daerah yang ada di Indonesia ini bisa diakses oleh Bapak Ibu semua. Ini informasinya cukup update dan lengkap. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat lebih lanjut ya. Baik, ini tagline saya, motonya, cita-citanya ingin membangun masyarakat Banten yang maju, produktif, dan berbudaya. Masyarakat Banten, jadi sebenarnya bukan hanya kepentingan di dapil saya sendiri, harusnya sudah menjadi kepentingan masyarakat Banten secara keseluruhan. Ya ini dulu latar belakangnya kenapa saya kok mau bergabung sih menjadi politikus. Sekarang kan sudah jadi politikus ya, karena sudah menjadi anggota dewan dan bergabung dengan partai politik. Dan kenapa saya tertarik ya karena saya tuh melihat dulu saya melihat politik itu kan sesuatu yang dihindari, males lah berurusan dengan politik gitu ya, nggak ngerti gitu. Tapi ternyata setelah saya jalani gitu ya, dan saya bertemu dengan PSI, saya melihat bahwa ini ada harapan besar bahwa kita untuk bisa mewujudkan semangat kebaikan, solidaritas, keragaman, keterbukaan, anti korupsi dan anti intoleransi itu saya rasakan di sini seperti itu. Jadi segala sesuatunya kita tanggung bareng-bareng. Teman-teman ini semua juga nggak ada yang di gaji gitu. Semuanya karena rasa solidaritas dan kepedulian. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya bergabung ke PSI mengharapkan sesuatu yang ingin memperkaya diri sendiri, ya mohon maaf mungkin nggak akan bisa ketemu di sini. Begitu. Tapi ini semangatnya kita adalah benar-benar untuk masyarakat. Seperti itu. Definisi reses, Bapak Ibu, jadi reses ini adalah kegiatan di luar masa sidang. Jadi aktivitasnya anggota DPRD itu ada yang di dalam rapat gitu ya, ada juga yang di luar untuk bertemu dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pilihannya masing-masing. Nah, seperti saat ini kami sudah melakukan reses
setiap periode itu 8 hari di 8 titik, jadi itu mesti harus dipenuhi dan kita buka secara umum, semua masyarakat bisa mengetahui, melihat bahwa PSI benar-benar melakukan reses. Nah ini gambarannya, DPRD Provinsi Banten ada 85 orang total keseluruhannya. Itu terdapat 9 fraksi dan 12 partai. Ada 12 partai, salah satunya PSI dan satu-satunya berasal dari Tangsel. Nah kebetulan saya sekarang di sini. Berkedudukan berkantornya di Kota Serang. Nah, ini fungsinya adalah legislasi. Legislasi itu apa sih Bapak Ibu? Membuat peraturan. Kira-kira dari setiap kali kita melakukan pertemuan dengan masyarakat, kita merasa perlu ini dibuat peraturan supaya bisa berjalan dengan baik, semuanya punya sistem, punya aturan main yang jelas. Nah, makanya dibuatlah itu ada fungsinya untuk membuat peraturan legislasi bersama-sama dengan pemerintah eksekutif, dan juga melakukan penganggaran. Kalau kita sudah punya program, sudah punya rencana, tapi kalau kita nggak ngatur uangnya, tidak menyiapkan dananya, ya kita juga nggak bisa jalan. Nah, disinilah fungsinya. Kita mesti harus menyiapkan anggaran dan mengontrol, melakukan pengawasan antara anggaran yang sudah ditetapkan dengan realisasinya seperti apa. Nah, semuanya ini dibutuhkan harus dari masyarakat, bukan dari kepentingan individu wakil rakyatnya. Namanya wakil rakyat ya harus membawa kepentingan dari masyarakatnya, sehingga salah satu caranya ini adalah melakukan reses, menyerahkan aspirasi. Nah, apa yang nanti Bapak Ibu sampaikan dan saya bisa serap itu ada tahapan atau prosedur yang harus dijalani. Aspirasi reses yang kita jalani di tahun 20 itu untuk rencana kerja dan anggaran tahun 21. Seperti itu. Jadi saya mohon pengertiannya, semuanya butuh waktu dan kesabaran, dan saya hanya bisa menjanjikan Bapak Ibu bersama dengan teman-teman di sini bahwa kita nggak kemana-mana gitu ya. Saya bisa diakses dan juga teman-teman juga bisa diakses. Ini di sini ada komisi. Komisi itu apa sih? Komisi itu adalah suatu kelompok, suatu bagian yang bertugas untuk membahas masalah-masalah yang ada di masyarakat. Masalah-masalah di masyarakat itu kan sangat luas sekali. Ada yang terkait dengan masalah pemerintahan, terkait dengan organisasi masyarakat, terus kemudian terkait dengan perekonomian. Ada yang bicara permasalahan yang terkait dengan keuangan dan aset-aset wilayah provinsi gitu ya. Terus kemudian terkait dengan pembangunan, contoh-contohnya jalan-jalan, drainase, fasilitas infrastruktur. Komisi 2 Ibu merhatiin ya dari tadi berarti ya. Iya betul. Komisi 2 perekonomian. Nah, apa sih yang ada di perekonomian itu? Ada tentang perindustrian dan perdagangan, koperasi usaha mikro dan kecil dan menengah, pertanian, peternakan, kelautan, perkebunan, logistik, ekonomi kreatif dan sebagainya. Seperti ini. Nah, pasti ada pertanyaan. Loh Bu, Ibu nggak ngurusin kesehatan, Ibu nggak ngurusin pendidikan, Ibu nggak ngurusin jalan. Jadi gimana dong saya bisa menyampaikan keluhan saya nggak gitu? Nah, pasti saya sudah feeling Ibu, pasti Ibu ada pertanyaan seperti itu. Nah, Bapak Ibu nggak usah pikirkan. Saya ini ngurusin seperti ini adalah fokus pekerjaan saya. Tetapi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu menjadi beban tanggung jawab saya, sehingga segala sesuatunya mesti harus bisa disalurkan dan bisa diakomodir. Jadi Bapak Ibu nanti nggak usah khawatir, aspirasinya nanti
Saya bingung ini Bu, masuk atau enggak nih di komisinya Ibu, nggak usah dipikirin. Apa saja disampaikan, apa yang menjadi unek-unek Bapak Ibu sekalian, di luar dari bidang-bidang ini nggak masalah. Atau mungkin di bidang-bidang ini nggak ada. Yang kepikiran, atau mungkin nanti bisa dicatat, atau mungkin nanti saat pulang ke rumah baru keinget, bisa telepon, gitu ya, bisa WA, atau mungkin dicatat, kalau dicatat minta tolong nanti dijelaskan handphonenya supaya nanti bisa di follow up. Di DPC Ciputat juga bisa memfollow up ini di data berapa banyak anak-anak di sini yang belum mendapatkan pendidikan dasar, terus kemudian kita usahakan apa yang bisa di PSI kerjakan gitu ya. Nah nanti kita gali lebih lanjut ya Bu, biayanya berapa, terus kemudian Ibu hidup Bu aja gitu ya. Nah betul. Besok pagi saya ketemu sama Bu Wali Kota, Bu, langsung saya sampaikan ya, Bu. Provinsi, nah, ini contoh-contohnya nih, ada yang jalan raya Cipondo, Ciledug, Serpong. Nah ini adalah kewenangannya provinsi. Seperti itu. Baik. Ya ini saya kasih gambaran sedikit lah aktivitas sebagai anggota dewan itu apa saja contohnya. Terus lanjut. Ya ini berkumpul bersama masyarakat. Didorong oleh Bang Alex dan Bu Mareta, Sis Mareta. Kejar paket Ini akan didorong negeri. supaya ada kejar paket negeri yang tidak bayar. Sekarang itu untuk kejar paket aja, paket B itu bayarnya 2 juta, paket C itu 2,5 juta. Coba, kalau mau swasta, betul. Nah nanti mau didorong supaya ada kejar paket secara negeri. Jadi insya Allah doakan saja, termasuk saya. Saya ini korban dari homeschooling aba-aba. Jadi ijazah saya itu terpaksa adalah ijazah palsu. Tahun kemarin akhirnya saya coba ngambil kejar paket dan akhirnya harus bayar 2.500.000 kalau saya ujian sendiri, 3.500.000 kalau mau ujian langsung lulus. Nah ini yang mau kita dorong supaya pemerintah kota Tangerang Selatan punya kejar paket yang negeri. Insya Allah doakan Sis Mareta dan Dewan Kotanya bisa menggolkan ini. Besok ini Bu Mareta, Sis Mareta ini mau ketemu sama Wali Kota kebetulan untuk membahas hasil reses. Insya Allah apa yang poin-poin terpenting di sini akan disalurkan langsung. Nah untuk proses tanya jawab dimulai dari Bapak siapa dulu atau Ibu siapa dulu? RT 1 RW 10 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat. Dari tadi saya menyimak penjelasan dan mulai dari reses. Terima kasih Bu Marita bahwa hari ini selama saya tinggal 2012 berarti 8 tahun di sini, saya baru ada reses di kampung saya tercinta ini. Apakah saya nggak tahu apakah Pak RW ini tidak kepingin meminta reses ke anggota dewan kita yang dulu banyak di periode dulu, atau memang tidak ada anggota dewan yang mau turun ke sini karena lokasinya becek, sempit, kemudian tertinggal, kumuh, ya itu semua coba saya nikmati bagian dari tirakat. Nah, kalau bahasa saya itu adalah tirakat bersama masyarakat. Kami mencoba untuk berdaya sendiri. Ini sebagai prolog saja Bu Marita, bahwa kondisi ini adalah kondisi yang bagi masyarakat mungkin sudah dibiarkan dalam tanda petik, dibiarkan bahwa
kita mau berdaya, kita mau bangkit itu ya sendiri gitu. Tidak ada yang kita harapkan bersama siapa kan kita gitu. Contoh pengelolaan sampah sebetulnya kalau saya sedikit belajar tentang sampah itu sebetulnya kalau sudah kota begini ini kan masyarakat itu kan partisipasi Bu. Pengelolaan kita mengurangi sampah mulai dari rumah tangga kita masing-masing itu kan partisipatif. Artinya ketika masih ada sisa-sisa itu pasti yang plastik. Kalau yang sampah makanan pasti karena kami masih punya ayam bisa dimakan ayam, karena masih banyak kucing kita berbagi dengan kucing kan gitu. Nah itu sampah. Lalu kemudian soal infrastruktur juga begitu. Hampir tidak ada pembangunan yang berarti mulai dari tahun 2010. Ini pun dari upaya masyarakat. Nah, kami ingin nitip ini mumpung ada Bu Marita bahwa ada reses yang ya nanti kalau bulan apa lagi Bu, ada reses lagi ini bulan Juli ya. Bisa datang lagi dan kita saling cross check gitu Bu. Usulan kami, usulan dari masyarakat sudah saya tulis itu. Misalnya nanti apa sih partisipasi yang bisa kita kembangkan lagi gitu kan, yang kita dorong bareng-bareng dengan teman-teman PSI, sehingga ya kata Pak RW tadi sambutan saya dengar dari rumah bahwa beliau sudah meminta sebetulnya meminta untuk usulan-usulan infrastruktur. Ada informasi menarik ini Bu, di sini ini ada lokasi di belakang. Kalau Ibu ini komisinya tepat komisi 2, komisi ekonomi, itu ada tanahnya orang-orang kaya Bintaro lah bahasanya. Itu kalau misalnya diberdayakan, dibuat semacam ekonomi kreatif, apakah dengan tanaman bunga atau seperti di daerah-daerah lain ada bisa menarik wisata lokal lah bahasanya begitu Bu, itu bisa dikelola bareng-bareng, apalagi bapak-bapak di sini juga masih bisa lah untuk merawat tanaman, masih bisa. Itu kira-kira begitu. Kalau masa yang lain nanti Bapak Ibu yang lain bisa. Terima kasih Bro. Lagi ya, nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tadi saya sudah senang loh Bu, masalah kejar paket berarti sudah mau ada solusinya dari PSI. Lepas dari itu semua, kalau saya si ibu-ibu pengennya begini, ada pertemuan rutin. Jadi berkelanjutan Bu. Tidak hanya sekarang, ini mas sekedar usul. Jadi beberapa bulan sekali Ibu datang ke sini, tanya lagi apa yang kita mauin. Terus udah berjalan nggak? Kita juga kan mau nanya juga, yang kemarin kita usulin itu sudah Ibu ajukan atau sudah mulai berjalan atau diam saja di tempat, kita juga perlu tahu. Nah kami juga ada nih Ibu, pengen ada kegiatan gitu ya, kegiatan yang sifatnya bisa akhirnya nanti kayak pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu yang pada akhirnya nanti akan menaikkan ekonomi rumah tangga, bisa bantu suami misalkan gitu. Apa ada kursus apa itu sih terserah dari ibu-ibu ya, dari ibu ya Bu. Saya hanya mengusulkan saja kan, karena kita banyak juga ya yang bisa tapi kurang berkembang juga. Kadang-kadang kita pengen belajar jahit hanya instan kan nggak bisa nambah pemasukan juga buat kita. Mungkin nanti Ibu bisa dari PSI kan ada bagiannya juga kan ya Bu. Nah itu nanti saya pengen ibu-ibu di sini ada pelatihan, entah pelatihan apa saja yang penting bermanfaat buat kita, yang akhirnya bisa nambah kocek kita gitu Bu. Tapi juga bukan ditinggal begitu saja. Ketika kita bisa, misalkan kita pelatihan bikin kue deh, ketika kita sudah bisa bikin kue, kita bingung nih pemasarannya kemana. Jadi ada kelanjutannya juga gitu Bu. Bukan hanya sekedar pelatihan selesai kita ditinggal, kita nggak tahu lagi, cuman bisa doang, kita bingung nih.
pernah kesini Pak, nanti bulan ini kesini lagi. Kita jadi silaturahmi nyambung terus punya nomor HP, kita nggak malu buat curhat sama ibu ya Bu. Mungkin itu aja deh saya Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan Bu Yuyun ya, yang paket C, Iya. kita kemarin di Musembang kebetulan kita dari KNPI itu kita udah mengadakan paket C juga, paket A, B, C, dan kita juga udah bersosialisasi ke masyarakat sekecamatan dengan persyaratan itu satu warga Tangsel kakak dengan rapor terakhir. Kalau mau memang mendaftar bisa ke saya. Jadi gini, masalah untuk paket C, paket A, paket B itu kita kembali lagi ke sumber daya manusianya lagi. Karena kita menawarkan susah banget. Ada gengsinya juga Bu kadang-kadang. Itu permasalahannya di SDM-nya. Gitu. Kita udah berusaha juga. Nah nanti actionnya mungkin nanti setara jatuhnya. Itu setara jatuhnya nanti dibarengin sama ujian. Gitu. Nanti kita udah sosialisasi sih ke masyarakat itu aja. Kan silap Bu. Jadi masih banyak kekurangan di Padepokan ini itu. Selain dari pernyataan lingkungan ya, mungkin bantuannya minta perbaikan tenda ya, tenda buat di Padepokan sama matras itu aja. Mungkin karena mungkin biar anak kedepannya remaja ini lebih aktif, kita menjauhi dari hal-hal yang negatif itu aja. Terima kasih. Belakang hari ini banyak masih kekurangan. Masjid itu udah bagus, tapi banyak kekurangan dari pintu, dari kepengurusannya gitu Bu. Mungkin nanti mungkin di luar ini usulan kali ya Pak ya, itu aja. Terima kasih. Untuk setiap aspirasi yang sudah disampaikan, saya sudah menyimak edukasi. Baik, saya sudah catat dan tentunya saya perlu nanti informasi yang lebih detail. Nanti dibantu sama teman-teman PSI untuk bisa menindaklanjuti lebih lengkapnya lagi. Tadi ya boleh. Kayaknya di sini perlu mobil ambulan Bu. Oh. Dari partai juga nggak apa-apa Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Aspirasinya saya tampung dulu. Jadi gini, reses itu kan kita lakukan setahun 3 kali gitu Bu. Terus kemudian dari setiap titik ada 10, ada 12, ada 20 aspirasi yang mau direalisasikan gitu ya. Nah, tentu itu ada yang mesti harus campur tangan pemerintah, karena kalau semuanya secara kantong pribadinya Dewan juga jangan gitu ya Bu ya, soalnya nanti Dewan juga mesti harus cari obyekan di tempat lain nanti gitu kan Bu. Nah, jadi kita tentu akan coba ada prioritas gitu ya, semuanya kita coba akomodir, tetapi kami berkomitmen untuk intens untuk bisa mengupdate kepada Bapak Ibu ketika ada Bapak Ibu yang bertanya, ataupun Bapak Ibu lihat di sosial media saya, ataupun melalui WA saya, itu pasti bisa disampaikan gitu ya, dijawablah apa yang menjadi pertanyaan dan jelas Bapak Ibu sekarang ini gitu. Nah itu, jadi yang pertama itu, yang kedua saya butuh waktu karena setiap reses ini saya jalani setiap hari, dan tentu saya nggak bisa hari ini menerima aduan besok langsung ditindaklanjuti gitu ya. Ya itu saya perlu bersama tim juga untuk bisa menginventaris dulu lah permasalahannya yang paling mendesak dulu seperti apa, dan ya itu butuh waktu. Nah terus kemudian yang terkait dengan tanah kosong itu benar banget Pak, itu bisa sangat bermanfaat dan potensial sekali itu bisa. Nah kalau memang misalnya Bapak ada datanya tanah kosong itu, nah nanti kita coba lihat gitu ya potensi peluangnya seperti apa. Kita carikanlah caranya, mau dari pemerintah atau mau dari komunitas atau mau dari siapapun masyarakat yang mau bergotong royong, ya kita ayo garap bareng-bareng gitu ya.
Terus kemudian terkait dengan, nah itu tadi pertemuan rutin gitu ya. Saya sih kepinginnya juga begitu Ibu. Tapi saya juga punya tugas-tugas lain. Jadi anggota DWM itu juga punya aturan di mana kita nggak boleh nggak kendor gitu ya. Nah, terus bantuan perbaikan tenda dan matras. Oh ya, perbaikan masjid. Nah itu tadi tinggal kejar paket itu, kita cobalah langsung eksekusi aja di data Bu. Memang kalau ada langsung. Ya, itu. Baik. Kira-kira itu apa yang sudah saya catat, kira-kira sudah Bapak Ibu ini ya perhatikan ya, dan tentunya juga dengan catatan di formulir aspirasi kami juga perhatikan kalau ada yang tidak bisa tersampaikan saat ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kesediaannya Bapak Ibu meluangkan waktu sampai jam 9. Nomor saya ada di Bang Abe. Untuk pertanyaan tadi lahan tidur, kerja paket, perbaikan masjid, dan bantuan untuk ganti beban. Nanti akan saya klasifikasi mana yang masuknya ke bagian dinas atau mana yang masuknya ke bantuan langsung. Nanti akan saya klasifikasi, saya bantu saya bisa dihubungi, saya bisa dikontak, dan kalau memang saya sempat itu nanti saya silaturahmi lagi gitu, untuk memberikan informasi lanjutan hasil dari reses ini apa. Pasti kita nanti kontekan Bang Ade untuk beberapa poin yang memang harus ditindaklanjuti. Saya mau tanya untuk di sini masih ada yang belum punya EKTP? Sudah ada semua? Oh belum ada. Ya. Bang Ade nanti minta tolong di data juga Pak. BPJS atau KIS ada yang belum dapat sama sekali? Di data Bang Ade. Karena kebetulan. Oh, oke. Siap, Pak. Gini, saya cuma butuh KTP, foto kartu keluarga. Nanti coba dikumpulkan ke Bang Abe. Nanti biar coba kita sundul langsung ke dinas dinkesnya, gitu. Seperti kemarin kita membantu Pak Syoroni memang kalau Pak Syoroni memang sudah punya, tapi kan memang masalah verifikasinya saja. Nah, termasuk dengan EKTP minta di listing, saya sudah dapat jaminan karena Bang Alex itu dan Sis Mareta hubungannya bisa langsung ke kepala dinas. Jadi beberapa poin yang memang bukan hubungannya ngaloin, nggak ada kita ngaloin, tapi kalau untuk warga insya Allah kita prioritaskan untuk hal-hal yang seperti itu ibu bapak. Jadi untuk reses kali ini aspirasinya sudah kami tampung, tadi kertasnya juga sudah kita simpan. Saya bantu untuk Sis Mareta klasifikasi permasalahan dan masukannya. Hubungannya nanti bisa langsung kontak ke saya atau Bang Abe nanti yang akan kontak saya. Siap, gitu Bang. Ambulan, insya Allah doain Bang, doain. Ya. Siap. Dari saya sudah cukup, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Bang Abe? Ini pertanyaan dari Mas Imam ya, yang untuk tanah yang di bawah itu. Ternyata udah kita lacak, Bintaro itu masih berhutang dengan Tangsel hibah tanah 6 hektar. Nah, kita udah bertemu dengan PU dan kita membawa anak Karang Taruna. Kita bertemu komunikasi tadi siang. Ya Bu ya. Jadi kita ketemu sama PU-nya. Dia siap bantu untuk membuat edukasi. Gitu. Tinggal tergantung anak-anak kembali lagi remajanya mau berbuat atau tidak. Dan PU sudah membuka pintu. Gitu. Karena memang tahu gitu. PU ini aktivis juga Bu. Gitu. Dari KNP juga. Gitu. Ada surat legal jadi kita lagi kerja kagak diulang. Ya nanti itu kalau urusan yang ada hibahnya Bintaro itu nanti bagian dia yang harusnya kita bagian edukasinya. Jadi memang sebetulnya kalau anak remajanya action, PU pun bakal action gitu. Itu aja Mas Imam. Yang poin satu yang udah kita jalanin sama anak Karang Taruna tadi siang ketemu PU.
Terima kasih Bang Abe. Pokoknya yang hari ini kita bicarakan aspirasinya sudah kita tampung, dan apa yang sudah dijelaskan oleh Bang Abe pasti akan kami kawal. Sismareta pasti akan kawal, tidak mungkin enggak, karena memang dari ketentuan partai ini sudah menjadi tanggung jawab, Bu. Harus kita bicara anggotanya. Amin, amin, amin. Ini udah ketinggalan banyak. Amin. Insya Allah, Bu. Satu ya. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Kita juga ke hutan kota Jombang. Jalanan. Ini kan banyak edukasi yang kurang. Dan saya ketemu ibunya, saya ibu ya. Ternyata memang itu apa sih anak muda ini yang punya konsep. Jadi budak koordinasi itu ingin tahu konsep dari anak muda itu apa. Gitu. Ayo kita sama-sama masuk di hutan Jombang, bukan di bagian parkirnya. Betul. Masalah Masuk parkir. hutan Jombangnya, jadi pengurusnya bukan di bagian parkir. Gitu. Siap. Siap. Jadi gini, kalau udah anak-anak sudah sepakat, terus kita otomatis pemerintah sudah nyiapin untuk semuanya. Anak yang Miliar sekian. Kami sedang bongkar dan ternyata sudah ada pengancaman fisik kepada anggota dewan kami di kota. Saya minta tolong untuk warga masyarakat terutama di Kampung Rawalele, bantu backup kami, bantu jaga kami supaya kami tetap berada di jalan yang benar. Insya Allah, Bu, Pak, bantu kami ya Pak, Bu. siap. Sekian dari saya untuk acara hari ini, malam ini. Bukan berarti tidak. Bang Bro. Siap. Betul-betul diperhatikan. Siap. Yang pertama kalau saya sih, yang pertama itu masalah infrastruktur, Infrastruktur. terus drainase ya, Drainase. sama penerangan jalan. Penerangan Terus jalan. tadi yang anak-anak muda tuh Karang Taruna ya, Siap. itu. Terus jangan hanya cuma diperhatikan doang gitu ya, Siap. tapi ditampung dilaksanakan. Siap. Gitu. Siap. Gitu Siap. aja. Siap. Terus Siap. masalah yang tadi masyarakat kami siap membantu gitu. Siap. Yang penting intinya dari PSI juga membantu juga. Siap. Siap. Sekian, terima kasih. Siap. Siap. Insya Allah Pak RW. Sebelum Bapak